Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Reza Miftahul Ulum dengan NIM C240-121-1009. Di sini, saya akan melakukan micro teaching mengenai penjelasan Labcom dari analisis pertumbuhan panjang bobot ikan. Berikut penjelasan saya mengenai Labcom analisis ini. Diharapkan teman-teman menyimaknya dari awal hingga akhir karena apa yang saya informasikan ini sangat penting, apalagi terkhusus untuk praktikum biologi perikanan yang nantinya mungkin teman-teman penelitiannya terkait tentang ini bisa juga menggunakan cara-cara yang sudah saya tampilkan. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya izin men-share screen Excel yang akan saya gunakan untuk penjelasan. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwa Excel-nya. Di sini terdapat dari panjang total dan bobot dari ikan. Eh, Terus, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali dalam kita mendapatkan data ini? Apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Yang pertama, kita lihat dulu nih, jenis kelaminnya itu ada jantan dan betina. Ini kan masih acak. Kita perlu mengurutkannya dahulu agar nanti di analisis-analisis yang selanjutnya itu akan lebih mudah untuk dicari atau diketahui parameter-parameter apa yang dicari gitu. Oke, bagaimana sih cara mengurutkannya? Pertama, kita blok semua dulu ini. Pertama kita blok dari kolom pertamanya. Terus kita klik Ctrl Shift Take Down biar semuanya gampang langsung ke blok. Oke, selanjutnya eh, klik menu Short and Filter, kemudian klik Custom Short. Klik Custom Short, kita ubah short by-nya yang awalnya nomor ikan menjadi jenis kelamin. Kemudian ordernya dari Z to A. Jangan sampai kebalik ya, karena ini biar menjadi urut. Klik OK. Nah, lihat ya teman-teman, sudah dari atas sampai bawah sudah terurut. Jadi JJJ, jantan-jantan, kemudian betina, betina, betina. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu nilai N-nya, nilai maksimumnya, nilai minimumnya, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, jarak kelas, NST atau nilai satuan terkecil. Pertama kita nyari dulu N-nya. N-nya itu dapat kita cari dengan sama dengan count, buka kurung, nilai value, yaitu kita blok aja nomor ikannya. Ctrl Shift Take Down. Udah, terus satu kurung, enter. Didapat tuh. Nilai N-nya adalah 140. Jadi banyaknya data yang pada tabel ini itu ada 140 data ya, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih kita mencari nilai maksimum? Nilai maksimum dicari dengan sama dengan max, buka kurung, kita blok totalnya. Klik enter. Udah kan? Didapat nilai maksimumnya itu 199. Selanjutnya, mencari nilai minimum. Nilai minimum itu didapat dari sama dengan kalau tadi maksimum jadi max, sekarang minimum jadi min. Buka kurung sama pengen total.
Nah, didapat minimumnya adalah 123. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya, kenapa sih tadinya kita gunakan itu data panjang total? Karena kita mencari pertama distribusi frekuensi panjang. Kita ubah dulu aja ini deh, jadi distribusi frekuensi panjang atau DFP. Ya, oke. Kalau udah, kita harus tahu jumlah kelas. Teman-teman, misalnya ingat ya, jumlah kelas itu rumusnya apa sih? Jumlah kelas itu rumusnya, kita langsung aja ya, sama dengan 1 plus 3,32 dikali N. N-nya itu 140. Ya, bentar. Kemudian kita langsung bergambar. Didapat 8,125,145. Itu jumlah eh, kelasnya, teman-teman. Nah, untuk jumlahnya itu kita harus membulatkannya ke atas ya. Karena 8,125 kita eh, eh, ini kita ubah dulu ini ya, teman-teman. Kita jadikan 4 angka koma dulu. Nah, ini kita bulatkan menjadi 9. Karena kenapa jadi 9? Karena dibulatkan ke atas ya, teman-teman. Terus untuk mencari wilayah, yaitu nilai max dikurang nilai min. Lanjut ya, nilai max dikurang nilai minimum. Udah, hasilnya 76. Selanjutnya lebar kelas atau intervalnya. Intervalnya didapat wilayah dibagi jumlah kelas yang mendapat di jumlah 444. Nah, kita buatkan juga. Tetapi kalau misalnya lebar kelas, kita usaha jadi 8,4444 jadi ayo kita lanjutkan saja. Lebar kelasnya sudah didapat. Kemudian kita cari cara kelasnya itu didapat dari kan NSTG itu kita tahu ya, teman. Karena eh, satuannya hanya satu, di belakang koma juga tidak ada, apalagi jadi cuma satu. Lebar kelas ini caranya lebar kelas ditambah NST. Lebar kelasnya berapa ya, teman-teman? 8 ditambah NST-nya 1. Oke. Jadi 9. Oke, teman-teman. Jadi lebar kelasnya, jarak kelasnya itu 9. Oke. Selanjutnya, data ini kan udah kita dapat nih. Selanjutnya kita cari data yang terdapat pada si tabel-tabel ini. Pertama, nilai SKB. Nilai SKB itu kita dapat dari nilai minimal. Nilai SKB yang pertama itu minimal ya. Jadi kita langsungnya sama dengan kakaknya langsung minimal. Nah, nah, untuk yang SKB yang keduanya gimana sih? Yaitu sama dengan nilai SKB yang pertama atau nilai minimal bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini teman-teman. Tapi lebih baik pakai ini aja nih. Oh, ditambah
jarak kelasnya ada 9. Langsung aja enter. Oke, selanjutnya kita langsung tarik aja teman-teman. Tuh, teman-teman ada kesalahan. Oh ya, kita lupa, kita ada kesalahan ternyata teman-teman. Kita ulang. Kita ulangin teman-teman. Jadi biar tidak ada kesalahan tadi, kita harus pakai string ya di sini. Sama dengan ini tambah. Nah, si 8 ininya harus kita string dengan klik F4 aja sampai ada dolar ya itu. Oke, kita udah. Selanjutnya kan bisa kita tarik. Nih, udah dapat deh nilainya. Emang teman-teman di sini bukan ini ya, bukan 8 ini, tapi salah lagi. Jadi 9 maksudnya. Si H8. 9. Oke. Nah, udah ya, benar-benar teman-teman. So, selanjutnya kita mencari nilai dari SKA-nya. Nilai SKA-nya bukan nilai SKB ditambah lebar kelas. Lebar kelasnya 8. Enter aja teman-teman. Langsung kita nih, drop keluar. Lagi. Oh ya, lupa teman-teman. Kita lupa men-string lagi. Saya lupa men-string. Jangan lupa kalau misalnya itu di string biar nggak berubah. Kita drop keluar. Ya. Oh ya, sorry teman-teman. Ini salah lagi. 7. Oke. Ya teman-teman, selanjutnya nilai SK. Nilai SK dapat kita tulis jadi sama dengan SKB ditambah dan min SKA. Enter, di drop lagi. Nah, untuk BKB-nya itu, BKB-nya adalah nilai SKB dikurang 0,5. 0,5 dari mana sih? 0,5 merupakan setengah dari NST-nya. Karena NST-nya 1 berarti setengahnya jadi 0,5. Jadi drop. Ini kita ubah aja jadi 0,0 belakang nggak usah ada ya. Jadi 0,5 aja. Nah, kalau nilai BKA-nya dari mana sih? Yaitu nilai SKA ditambah setengah NST-nya, yaitu 0,5. Terus kita drop lagi, nah, teman-teman. Terus kemudian nilai BK-nya sama seperti nilai SK. Carinya. BKB dan minus BKA. Oke. Kita drop bawah. Drop. Jangan lupa kita drop. Kalau dropnya itu tinggal ngeklik 2 kali di kotak kecil yang tadi ada. Terus kalau misalnya mencari nilai tengah, teman-teman, yaitu nilai SKB ditambah SKA, jangan lupa harus kasih dalam kurung aja. Dalam kurung. Terus dibagi 2. Dengan langsung kita drop lagi teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman. Terus untuk nilai frekuensinya gimana sih teman-teman? Nilai frekuensinya kita blok dulu semua. Nah, 9 kolom itu. Terus sama dengan frekuensi buka kurung, kita blok ini semuanya dengan ctrl shift back down, terus titik koma, terus kita blok nilai SKA-nya, buka kurung, enter. Oh, maaf teman-teman, jangan langsung di enter tapi
Ini CTRL Shift Enter 3 kali. Tiganya dipencet secara langsung. Kemudian kita rapihkan ya. Kita rapihkan teman-teman biar kayak enak dilihat, enak dipandang gitu. Nah, oke. Selanjutnya, langsung kita aja ke grafik ya teman-teman. Bagaimana sih cara membuat grafik dari FPB ini? DFP ini maksudnya teman-teman ya. Oke, pertama kita ke insert, terus ke ini. Ikutin aja ya, yang aku tunjuk-tunjuk itu loh. Kemudian kita taruh di sini biar agak memudahkan saja kita dalam mengkliknya. Kemudian klik kanan, select data, kemudian tambah add. Untuk series values-nya, series values ini dari FI-nya. Oke, nah didapatnya. Tapi kan ini kan belum ini ya teman-teman, belum belum dari standar IPB. Kita tambahin dari standar IPB. Chat title-nya, chat title-nya kita chat title-nya kita kita tambah, kita ilangin, terus kita ubah jadi ini jadi hmm, ini jadi frekuensi frekuensi di mana satuannya individu ya teman-teman. Terus eksis title-nya kita ubah menjadi selang kelas. Selang kelas ya teman. Oke, udah. Kita rapiin dulu deh ini. Kita hapus biasanya kita hapus. Terus kita klik ini 2 kali untuk solid line warna hitam 1 pt. Ininya fill misalnya ya teman-teman. Mungkin ganti warna hitam aja. Ini kita jangan lupa di sini warna itunya masih abu-abu. Terus ini kita buat jadi 12. Selesai, tinggal ini kita punya fill white. Sudah selesai. Ini untuk totalnya teman-teman. Jadi perjalanan tinggal. Sepertinya saya tidak perlu untuk karena hanya berbeda datanya yang ada ataupun yang binanya saja gitu. Jadi caranya sama, cuman lain jantan-jantannya aja yang betina betina
Oke, jadi bagaimana sih kita mencari nilai lognya? Nilai lognya itu dicari dari si L-nya itu, terus kemudian mungkin kita langsung drop aja ke bawah, kemudian sama seperti log W-nya. Kita cari dulu log W-nya, kemudian drop sama bawah ya. Selanjutnya untuk nilai kita mencari sigma y, sigma x kuadrat, sigma y kuadrat. Nah, kalau sigma x itu didapat dari menjumlahi log L-nya semua, rumusnya sum seperti rumus ini langsung di drop aja sama dengan nilai sigma x sigma y-nya, cuma bedanya aja ini yang log W, sama juga yang sigma, cuma kita tambahkan sum SI, jadi sum square. Jadi selain dia dijumlahkan, dia juga telah di apa namanya teman-teman, dikuadratkan. Oke, selanjutnya sigma y kuadratnya juga sama, sum square sum square dari si log W-nya. Kalau sigma XY-nya itu jadi sum produk, terus yang di blok apa? Yang di blok L-nya, titik koma, baru udah itu digunakannya saja seratatannya. Nah, didapat dari nih itu average dari dibagi 140 itu aja. Ibaratnya caranya sama, cuma bedanya ini log W atau ini ya. Terus kalau N itu kita menggunakan count sama sepertinya saja ya teman-teman. Mencari swap, swap ini mungkin panjang karena sebenarnya sigma x y dikurang 1/n dikali sigma x dikali sigma y, terus per sigma x kuadrat dikurang 1/n dikali sigma x dikuadratkan, bukan dapatkan nilai B atau swap gitu ya teman-teman. Sampai sini paham kan? Pokoknya kita harus banyak-banyak berlatih gitu. Terus kemudian nilai A atau intercept. Nilai A ini tuh lebih gampang ya. Nilai Y rata-rata di dalam kurung dikuadratin 10 pangkat intercept 0,3. Nah, kemudian kita dapat memasukkan nilai W-nya yaitu 2,3469 atau 2,468 itu dapat dari nilai slopnya. Kemudian interpretasinya didapatkan itu setiap pertambahan sepanjang akan mempengaruhi dari bobot besar 2,347 karena dibulatkan dari yang jadi yang
B slope-nya. Gitu. Kemudian dicari tabel sidik ragam. Nah, mencari tabel sidik ragam itu DBS, DBT dicari, JKR, JKS, JKT, KTS, KTR, KTS, terus FIT, FTEP, dan R kuadrat. Cari ya. Ini seperti rumusnya. Kalau DBR itu yang satu, kalau DBS itu rumusnya N-2, DBT itu N-1. Jika R rumus seperti ini teman-teman, ikutin saja. Jika S juga, jika T seperti ini. Kalau KT itu jika R sedangkan KT, oke, paham. Nah kalau itu juga bisa dapat ribut tidak sih. Nah, uji T-nya seperti ini ya. Ini sudah saya lakukan karena untuk mempersingkat waktu yang mungkin agar durasinya tidak terlalu lama ya teman-teman. Nah, ini SB kuadratnya rumusnya seperti ini. SB-nya itu dari SB kuadrat tadi. SB kuadrat itu diakarin ya, dipakai nomor squared. Terus terhitungnya rumusnya pakai BS, terus di tabnya pakai TINV. Maka kesimpulan didapatkan bahwa berdasarkan SK 95% didapatkan T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis adalah H1 yang artinya pola pertumbuhan bersifat alometrik negatif. Atau alometrik itu nilai B-nya itu di bawah 3 ya teman-teman, alometrik negatif. Atau pertambahan panjang lebih dominan atau lebih besar dibandingkan pertambahan bobot. Nah, kemudian untuk membuat si diagramnya, membuat membuat diagramnya itu panjang dan bobot. Oke, kita ulang ya, biar teman-teman ini makin paham sebenarnya. Pakai ini, terus ini, terus select data, add untuk seri S value panjang total. Untuk seri C-nya itu bobot. Oke, sudah didapat. Dapat dilihat sama kan? Tinggal kita edit-edit aja apa yang kita butuhkan itu. Isi title-nya, share title-nya dihapus, grid line-nya juga dihapus, tapi kita pakai thread line dan kita more option, tinggal muncul kotak di sini. Kita pakai power, terus kita display equation, display r, terus untuk
This type-nya kita ubah jadi garis tanpa itu, terus kita ubah jadi ya hitam. Gampang, ini kita pindah ke sini. Oke, ini untuk yang ininya kita samain aja kayak ini ya. Sepertinya saya tidak perlu mencontohkan, tapi kalian bisa pastinya sesuai dengan instruksi yang sebelumnya ya. Oke teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari hubungan panjang bobot. Kemudian kita lanjut ke faktor koreksi ya. Faktor koreksi. Faktor kondisi, mohon maaf teman-teman. Ini faktor kondisi seperti ini caranya. Ya, terus pertama dari data yang sudah kita urutkan dari jantan-jantan betina-betina, kita bisa melakukannya yaitu kita mengcopy dulu nilai SKB sampai FI-nya dari yang si HPB boleh, dari yang si DFP ya teman-teman, SKB, SKA, SK, dan FI-nya. Kita copy aja, copy copy point ya, copy nilai, copy number. Oke, selanjutnya FK rataan. Sebelumnya kita harus membuat tanda dulu. Misalnya yang FI1 dan 10, berarti kita blok 10 dulu. 10 di blok. Biar itu kita pakai warnanya yang beda-beda aja. Misalnya 10 warna kuning. Sehabis itu blok lagi 23. Yang selang kedua 23 kan. 23 sampai selanjutnya mengikuti semuanya. Nah, yang selang terakhir itu nggak ada. No, makanya yang di sini cuma sampai yang satu-satu aja gitu kan. Oke. Nah, untuk FK rataannya itu kita dapatkan dari nih, nilai average dari si faktor kondisinya. Tapi untuk mempermudah perhitungan, kita pakaiin strings ya. Pokoknya ikutin aja pakaiin strings dulu. Pasti kalian kayak ngerasanya ribet banget gitu kan. Tapi kalian bisa pas lah ya. Oke, ini semuanya ini juga semua udah. Selanjutnya, nah di sini penggunaan string itu untuk stdf. Jadi kita bisa langsung mengkopinya sama nih sebenarnya nih rumusnya. Cuma bedanya nih average, ini stdf ya teman-teman. Ini tinggal kita sebenarnya kita copy aja ke sini. Back, ini kan gini. Ini kan gini. Ini kita copy aja nih. Ini kita ubah jadi stdf enter stdf enter stdf enter stdf enter penjelasan terakhir stdf enter. Karena ini yang selanjutnya nilai frekuensinya satu mungkin 000 aja ya karena dia tidak tersebar. Oke, kemudian dibuat tabel ya. Tabel. Mungkin saya akan mencontohkan dalam pembuatan tabel. Mungkin singkat saja dari insert. Oke. Select data. And X-nya itu si SK-nya. Terus enter. Series Y-nya itu adalah FK rataan. Oke. Sebenarnya ini grafiknya sama, cuma ini ada pengaturan lagi, pengaturan di dalamnya yaitu kita atur
Kita atur nol line-nya, grafiknya gitu. Kita atur ulang sampai semuanya kayak gini. Diatur. Terus ini juga harus disamain dengan format IPB ya teman-teman. Gitu. Format IPB. Oke. Mungkin sekian pembahasan mengenai Labcom. Ini merupakan tugas pengganti yang saya lakukan karena ada suatu hal. Mungkin sekian, mungkin diharapkan teman-teman dapat menontonnya dari awal agar teman-teman paham dan jika teman-teman kayak mungkin kuliah mungkin penelitiannya tentang ini mungkin bisa digunakan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin saya ada kurangnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.